Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Dan kembali kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan gereja kita. Dan marilah kita memulai dengan memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan kami masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan. Engkau saja yang telah memelihara hidup kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan tolonglah kami. Kami akan merenungkan firman. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami agar hati dan pikiran kami Tuhan arahkan, Tuhan kuasai. Dan mampukan kami untuk dapat konsentrasi untuk merenungkan firman-Mu supaya kami memahami dan mengerti agar iman kami makin bertumbuh dan kami makin mengasihi Engkau. Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan saya ambil di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Saya memberikan judul renungan kita pada hari ini adalah bermegah karena tahan uji. Nah saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, fokusnya adalah di dalam ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, dan Rasul Paulus menyerukan kepada jemaat di sana agar dalam menghadapi penderitaan, dan penderitaan itu janganlah dipandang sebagai hukuman dari Tuhan. Penderitaan adalah kenyataan dari pasang surutnya kehidupan ini, kehidupan kita di dalam dunia ini. Siapapun manusia yang ada dalam dunia ini pasti akan mengalami penderitaan. Bahkan dari penderitaan akan lahir pengalaman iman. Itulah sebabnya umat Kristen, orang-orang percaya harus belajar bermegah dalam kesengsaraan, dalam kesulitan yang dihadapinya dan yang ditemuinya. Mengapa demikian, saudara? Mengapa orang Kristen harus mengalami hal ini semuanya? Yang pertama-tama, oleh karena kesengsaraan atau penderitaan ataupun kesulitan sakit penyakit itu menimbulkan ketekunan ataupun kesabaran. Saudara, kita sabar dan kita tabah hanya melalui pengalaman hidup yang sulit, hanya melalui pengalaman hidup yang pahit, hanya melalui pengalaman hidup yang membuat kita menderita. Bukan dengan pengalaman hidup
yang gampang atau yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bila kita tekun, yaitu sabar dan tabah, maka akan selalu muncul pengharapan dalam keadaan sesulit apapun yang kita hadapi. Saudara, dari sinilah iman berbicara lebih jelas lagi. Pengharapan di dalam iman itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita langit akan selalu biru, langit akan selalu cerah. Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan kehidupan atau perjalanan hidup dalam dunia ini penuh dengan mawar yang berkembang, jalan yang mulus, yang tidak ada hambatan. Tidak, saudara. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan kehidupan kepada kita, kehidupan yang lancar, di mana tidak ada kesulitan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada persoalan. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu kepada setiap kita. Apa yang dijanjikan Tuhan kalau begitu? Apa janji Tuhan bagi kita secara khusus bagi orang percaya? Saudara, yang Dia janjikan adalah kekuatan sejati setiap saat yang cukup bagi kita untuk menjalani hidup ini. Itu yang Tuhan janjikan. Itu yang Tuhan berikan. Ia janjikan dan Ia berikan kita kekuatan agar kita mampu untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita ini yang penuh dengan kesulitan dan penuh dengan kesusahan. Ia memberikan kita kekuatan untuk menjalaninya dan menghadapinya. Kapan? Setiap saat, setiap waktu, dalam penderitaan, apapun itu. Saudara, kalau kita masih bisa dapat bertahan sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kita mampu. Tetapi sadarlah bahwa itu adalah dari Tuhan. Kalau kita masih sabar menghadapinya, itu adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap kita umatnya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, itulah kekuatan iman. Sehingga saudara, penderitaan bisa melahirkan kesabaran dan pengharapan yang baru. Ketika kita tetap tersenyum, walaupun itu sesungguhnya kita sedang sakit, terasa sakit. Ketika kita tetap memberi, walaupun sesungguhnya kita ini tak pernah dibalas. Ketika kita tetap ceria, meskipun itu kita terluka. Ketika kita tetap diam, meskipun itu perih tidak kita rasakan. Dan ketika kita bahagia, meskipun kita kehilangan. Nah, saudara, disitulah ketulusan hati kita sedang diuji oleh Tuhan. Disitulah kita sedang diuji. Kesedihan itu mengajarkan kepada kita tentang indahnya kebahagiaan. Itu yang diajarkan ketika kita mengalami kesedihan. Dan kita melihat, oh betapa indahnya bahagia itu, hidup bahagia. Ketika kita diperhadapkan atau mengalami sakit penyakit, di sanalah kita diajarkan tentang apa? Kita diajarkan tentang nikmatnya kehidupan yang sehat, tubuh yang sehat. Kita diajarkan hal itu, betapa enaknya, indahnya tubuh yang sehat. Saudara, yang lebih penting daripada semuanya itu ialah jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun itu kesulitan yang sedang kita hadapi itu, kita jalani itu, seolah-olah membuat kita mati. Tidak ada jalan keluar. Saudaraku, jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus. Jangan hilang pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, memang penderitaan bukanlah hal yang dicari dan disukai oleh manusia. Siapa sih yang suka menderita? Siapa yang mau sakit?
Siapa yang mau ada masalah? Tidak ada. Tidak pernah ada orang dalam dunia ini mencari sakit, mencari penyakit. Tidak ada orang dalam dunia ini suka penderitaan. Tidak ada. Namun saudara, yakinlah bahwa pada saat kita menderita, ya, pada saat penderitaan itu datang menghampiri kita dan kita alami, Tuhan Yesus akan memakainya untuk menumbuhkan karakter Kristiani kita di dalam diri kita, yaitu ketabahan, kesabaran, ketahanan uji, dan pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini membuat kita memandang berbagai kesulitan yang kita hadapi adalah sebuah kebaikan dari Tuhan untuk memurnikan iman kita, agar kita bermegah dan terbukti kita ini tahan uji. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kalau pada hari ini Tuhan, karena kemurahan-Mu saja, kembali Engkau berfirman kepada kami untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami, untuk membuka wawasan kami, mengingatkan kami lagi ketika kami dalam hidup dalam dunia ini menghadapi berbagai macam penderitaan. Bukan karena Allah tidak mengasihi kami lagi, bukan karena Tuhan menghukum kami, tetapi ini adalah memang demikianlah dalam hidup yang dalam dunia ini, di mana dunia ini telah jatuh dalam dosa oleh manusia sendiri. Tapi melalui penderitaan Engkau menyatakan kasih-Mu agar kami tahan uji dan membuat iman kami semakin dikuatkan. Melalui berbagai macam kesulitan hidup, Tuhan menginginkan kami agar kami belajar sabar, tabah, sehingga kami pun akan timbul dan tahan uji. Tuhan, tolonglah, berkatilah seluruh umat-Mu pada hari ini. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Tuhan, tolonglah seluruh jemaat menghadapi hari-hari yang sulit ini. Kuatkanlah iman, agar terus berdoa dan terus beribadah kepada-Mu dan merenungkan firman-Mu, dan juga terus bersandar kepada-Mu. Hamba berdoa bagi semua jemaat yang sakit, kiranya Engkau Tuhan yang menolong mereka. Ada yang terbaring di rumah, ada yang terbaring di rumah sakit, bahkan mereka harus pergi ke rumah sakit di Jakarta untuk berobat di sana. Mohon Tuhan, Engkaulah yang menolong dan memberikan mereka jamahan-Mu dan kesembuhan-Mu. Dan yang lebih penting daripada itu, agar mereka tetap dapat memandang kepada Allah dengan kekuatan dari Tuhan, percaya dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat dalam mencari nafkah. Tuhan, tolonglah perjuangan mereka supaya tidak menjadi sia-sia, tetapi sertailah dan buatlah berhasil. Tuhan, tolong pekerjaan jemaat, berkati usaha-usaha jemaat. Tolonglah jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia, hiburkanlah mereka Tuhan. Berilah mereka sukacita sejati dan pengharapan di dalam hati mereka, agar mereka tetap dapat melihat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.